Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang memiliki judul Pemikiran Abdul Wahab Khalaf di bidang fiksi siasah, yang beranggotakan 1. Iksan Rahmat Wahid dengan NIM 202111354, kemudian Ayu Anggraini dengan NIM 202111372. Biografi Abdul Wahab Khalaf. Syekh Abdul Wahab Khalaf, beliau merupakan seorang penulis buku usul fiqh yang merupakan dikte wajib bagi seluruh kampus, terutama Fakultas Syariah. Tak hanya ahli bidang usul fiqh, Abdul Wahab Khalaf memiliki keahlian di bidang pemerintahan, bahasa Arab, dan hukum. Syekh Abdul Wahab Khalaf dilahirkan di desa Kafal Zayyat di Mesir pada bulan Maret tahun 1888. Al-Quran telah dihafalkan sejak beliau oleh Syekh Abdul Wahab Khalaf di sebuah kuatab yang terletak di kampung halamannya, yaitu Al-Azhar. Setelah menghafal Al-Quran, Syekh Abdul Wahab memulai studinya pada lembaga Al-Azhar pada tahun 1900, kemudian melanjutkan studinya di Sekolah Menengah Kehakiman Islam atau disebut dengan istilah Madrasah Arsyada yang berada di dalam naungan Universitas Al-Azhar hingga pada tahun 1915 beliau menyelesaikan pendidikannya. Kemudian setelah resmi menjadi lulusan di tahun 1915, Syekh Abdul Wahab Khalaf kemudian dinobatkan sebagai guru yang ditempatkan di alma maternya. Terjadi peristiwa revolusi tahun 1919 yang bertempatkan di Seantero, Mesir, menjadi tonggak awal mulanya keaktifan Syekh Abdul Wahab. Dengan adanya peristiwa tersebut menjadikan Syekh Abdul Wahab berotasi dari lembaga pengajar di Sekolah Tinggi Kehakiman berubah menjadi seorang hakim di Mahkamah Syariah Mesir. Kemudian pada tahun 1920 Syekh Abdul Wahab Khalaf untuk yang perdananya ditunjuk menjadi hakim. Kemudian pada tahun 1924 ditunjuk sebagai direktur masalah Syuro dalam naungan Kementerian Yayasan. Kemudian Syekh Abdul Wahab Khalaf memegang posisi tersebut sampai saat beliau ditunjuk sebagai inspektur di Pengadilan Islam, yaitu pada tahun 1931. Kemudian selang 3 tahun atau tepatnya di tahun 1934, Syekh Abdul Wahab diangkat sebagai profesor di kampus terkenal oleh Universitas Kairo. Di sana ia menjabat sampai ia pensiun di tahun 1948. Meski telah pensiun, ia tetap menjadi pengajar dari tahun 1955 hingga 1956. Namun dalam mengajar ia tak dapat berdiri karena sedang sakit. Sepanjang perjalanan hidupnya, ia telah banyak menyambangi banyak negara Arab, mengeksplorasi dan belajar berbagai manuskrip termasuk manuskrip tua. Dia juga sering menjadi guru bicara untuk radio dan televisi Mesir. Dengan lamanya bertahun-tahun juga ia giat terlibat dalam kajian tafsir yang terletak di Kairo, tepatnya Darul Hikmah. Kemudian ia mengabdikan diri sebagai warga masyarakat Arab. Ia juga mengedit buku terjemahan Al-Quran dengan judul Mujmal Quran. Selain kampus tersebut, buku yang telah sukses dikumpulkannya selama beliau hidup ialah Kitab Siyasah Al-Asariyah, Masadir At-Tasari, dan yang lain-lain. Ia pun menghasilkan karya-karya lain dari jumlah tersebut dalam bentuk penulisan yang telah ditetapkan oleh Qadha sebagai syar'i. Ia meninggal setelah berupaya melawan sakit yang dideritanya selama setahun pada 20 Januari 1956. Kemudian pemikiran Abdul Wahab mengenai fikih siasah. Yang pertama yaitu kekuasaan negara. Badan legislatif. Badan ini ialah badan ketatanegaraan yang melaksanakan kekuasaan guna menyusun undang-undang. Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Al-Siyasah Al-Sariyah sebagaimana dikutip Sukaraja menjelaskan,
bahwa orang-orang yang duduk di legislatif badan tersebut terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa serta para ahli di berbagai bidang. Dan yang kedua, ada lembaga eksekutif atau Sultan Anfidiyah. Badan ini ialah sebuah badan hukum yang menegakkan hukum. Kemudian yang ketiga ada lembaga yudikatif atau Sultan Qadiyah. Badan ini ialah sebuah badan yang terdiri dari negara bagian yang melaksanakan yurisdiksi. Adanya peradilan mempunyai dasar yang amat penting di dalam Islam. Landasan syariah keadilan di dalam Islam adalah salah satu dari yang terdapat di surat Sad ayat 26. Keutamaan dari kekuasaan atau Sultan Qadiyah terkhusus dalam Undang-Undang Dasar pasti akan memperkokoh posisi wilayah Qadiyah dalam hierarki hukum. Lembaga-lembaga kenegaraan memiliki peraturan perundang-undangan yang sah dalam peraturan perundang-undangannya dan juga tetap di dalam hierarki sistem kenegaraan. Oleh sebab itu, dalam sebuah hukum membutuhkan kepastian hukum di bawah konstitusi atau Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, suatu badan negara perlu memiliki justifikasi hukum yang kokoh. Selanjutnya yaitu sumber otoritas Islam. Menurut penelitian dari salah satu tokoh aliran siasah yaitu Abdul Wahab Khalaf, telah ditetapkan bahwasannya yang menjadi dasar dalam penetapan suatu kejadian atau permasalahan di mana kejadian tersebut berhubungan dengan segala perbuatan manusia yang sesuai dengan dalil syara. Ada Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' serta Qiyas. Jumhur ulama juga telah menyepakati dasar hukum ini yang dapat dijadikan sebagai dalil. Apabila ditemukan suatu permasalahan atau kejadian di mana kejadian tersebut memerlukan dalil dalam penyelesaiannya, maka yang pertama kali harus dicari adalah dalil hukumnya yaitu di Al-Quran. Dan apabila hukumnya tersebut ada dan dalam Al-Quran, harus dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan yang dikandung di dalamnya. Tapi apabila di dalam Al-Quran tidak ditemukan dalil yang sesuai, harus mencarinya ke dalam sumber hukum as-sunnah. Jika masih tidak ditemukan dalam sunnah, maka harus melihat apakah para mujtahid menyepakati tentang kejadian atau permasalahan itu. Jika ketiga sumber itu tidak ditemukan juga dalilnya, maka diharuskan untuk berijtihad yang berkaitan dengan kejadian tersebut dengan mengkiaskan pada hukum yang memiliki nas yang pasti. Kemudian kondisi sosial Abdul Wahab Khalaf pada zaman era kolonialisme Inggris di Mesir tahun 1914. Saat itu Abdul Wahab sangat memiliki rasa berontak dan menentang terhadap penjajahan kolonial Inggris yang sedang menjajah negaranya karena tidak berlakunya hukum dan konstitusional serta tidak dijalankannya semua peraturan-peraturan yang ada. Aspek budaya yang ada di masa lalu yang mempengaruhi pemikiran dari tokoh Abdul Wahab Khalaf. Dalam perjuangan Abdul Wahab sebagai aktivis, beliau sangat memperjuangkan revolusi negara Mesir agar lepas dari segala pengaruh penjajahan kolonial Inggris. Setelah Mesir terbebas dari jajahan Inggris atau sudah dalam kondisi merdeka, Abdul Wahab mulai mempelajari segala aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum positif. Beliau mulai mempelajari asal-usul hukum, baik hukum Inggris, Belanda, Perancis, dan negara-negara barat yang lain. Akan tetapi, saat beliau telah gemar mempelajari hukum positif, ditegur oleh salah satu sahabatnya mengapa mempelajari hukum negara barat, sedangkan Abdul Wahab adalah berasal dari seorang muslim yang meninggalkan hukum Al-Quran dan Sunnah. Semenjak itu, beliau membagi pemikirannya menjadi dua cabang, yaitu hukum positif dan juga hukum usul fiqh. Kemudian, wujud pemikiran nas menurut Abdul Wahab Khalaf sebagai tokoh pemikir dalam usul fiqh modern. Abdul Wahab masih bertumpu pada dasar pemikiran klasik di tengah-tengah kebangkitan pemikiran Islam saat ini. Dalam konsep nas, beliau memiliki kesamaan dengan nas dengan ulama-ulama klasik, di mana menurut ilmu yang sudah ahli, yaitu perihal pembatalan pemberlakuan hukum syar'i dengan dalil-dalil yang telah datang kemudian menunjukkan pembatalan secara jelas atau secara isi yang ada di dalamnya.
Pembatalan itu baik secara umum atau secara sebagian karena suatu keuntungan untuk bersama yang menginginkannya. Dengan istilah lain, dalam nasab membuat dalil yang datang kemudian dan berisikan penghapusan pemberlakuan dalil yang lama atau yang terdahulu. Contoh pemikiran Abdul Wahab Khalaf dalam nas dapat dilihat dalam hadis Nabi, di mana hadis tersebut berisikan larangan ziarah kubur pada saat masa-masa awal dikarenakan umat muslim pada saat itu masih memiliki iman yang lemah. Dikhawatirkan saat pergi ke kuburan yang awalnya niatnya untuk berziarah, justru malah digunakan dan diniatkan sebagai tempat untuk meminta sesuatu. Tapi pada akhirnya Rasulullah memerintahkan umat muslim untuk berziarah kubur. Yang awalnya ziarah kubur dilarang oleh umat Islam menjadi terhapus dan dianjurkan untuk berziarah kubur. Maka itu merupakan sebuah perintah untuk berziarah kubur. Konsep nas inilah menurut Abdul Wahab di mana dalil itu yang datang di masa dahulu atau datang lebih awal dihapuskan oleh dalil yang datang di masa ini atau yang muncul belakangan. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.